Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fresan Cidalusa DK 1010. Hari ini saya akan mempresentasikan tentang efek rumah kaca. Hal-hal yang akan dibahas adalah pengertian, data terkini, penyebab, dampak, penyebaran, upaya yang dilakukan, kesimpulan, dan penutup. Apa sih efek rumah kaca itu? Nah, langsung aja ya. Efek rumah kaca adalah sebuah istilah yang dipakai ketika panas matahari terperangkap oleh panas bumi. Gas-gas di atmosfer yang berfungsi menahan panas matahari seperti gas CO2, suhu bumi semakin meningkat dari tahun ke tahun karena sebagian panas yang harusnya dipantulkan permukaan bumi ditangkap oleh gas rumah kaca atau GRK yang ada pada atmosfer. Data terkininya yaitu Indonesia menghasilkan emisi gas rumah kaca sekitar 1,86 miliar ton karbon dioksida ekuivalen atau CO2e pada tahun 2019. Data ini tercatat dalam laporan inventarisasi gas rumah kaca atau GRK dan monitoring pelaporan verifikasi atau MPV yang dirilis Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan atau KLH pada 2021. Menurut laporan tersebut, pada tahun 2019, emisi gas rumah kaca nasional paling banyak berasal dari sektor energi, yaitu 638,8 juta ton CO2e. Wow, gede banget. Nah, untuk grafiknya ini bisa kita lihat dari tahun ke tahun, peningkatan suhu itu semakin menaik grafiknya, seperti yang bisa kita lihat di grafik ini. Nah, apa saja sih penyebab efek rumah kaca itu? Nah, yang pertama adalah penggundulan hutan dan pembukaan lahan. Karena penggundulan hutan ini, secara otomatis gas CO2 semakin banyak di udara. Pohon yang ditebangi tanpa menerapkan tebang pilih menjadikan jumlah pohon semakin menyusut. Yang kedua, penggunaan bahan bakar fosil. Penggunaan bahan bakar fosil dalam jumlah besar akan sangat berdampak pada kualitas udara. Selain itu, bahan bakar fosil dapat meningkatkan konsentrasi gas rumah kaca pada atmosfer. Yang ketiga, penggunaan pupuk kimia. Pupuk organik yang secara terus-menerus dapat memberikan dampak yang negatif, teman-teman. Kandungan nitrous oksida yang dilepaskan ke udara akan menghasilkan efek rumah kaca. Dan yang terakhir adalah sampah plastik. Sampah plastik yang menumpuk di berbagai tempat di belahan dunia ini akan mengeluarkan gas metana dan etilen ketika terkena paparan sinar matahari dan akan merusak. Kandungan gas metana menempati posisi kedua faktor perusak lingkungan hidup. Nah, ada beberapa dampak yang dihasilkan oleh efek rumah kaca tersendiri. Nah, yang paling utamanya ini adalah pemanasan global. Selanjutnya, yaitu iklim yang drastis, virus dan bakteri bisa berevolusi. Yang keempat, meningkatnya permukaan air laut. Terus, yang kelima adalah meningkatnya suhu global. Dan yang terakhir adalah gangguan ekologis. Dan pastinya efek rumah kaca ini sangat sekali berdampak pada dunia. Negara-negara yang penyumbang gas rumah kaca terbesar ini ada 10. Indonesia pun masuk dalam daftar ke-10 negara dengan emisi gas rumah kaca terbesar di dunia. Tercatat, emisi gas rumah kaca yang dihasilkan di tanah air kita ini sebesar 965,3 mt CO2e atau setara dengan 2% emisi dunia. Wow, ini pasti jumlah yang sangat gede banget ya. Nah, apa aja sih upaya yang bisa kita lakukan untuk menguranginya? Yang pertama yaitu melakukan reboisasi hutan atau menanam pohon di sekitar lingkungan rumah. Yang kedua, menggunakan kantong belanja yang reusable atau dapat dipakai ulang. Yang ketiga, menggunakan bahan bakar ramah lingkungan dan memanfaatkan transportasi umum. Nah, yang terakhir ini, kita bisa memanfaatkan sampah plastik dengan menggunakan kreasi sampah menjadi berbagai macam kerajinan tangan. Selain itu, kita bisa mengadakan acara bertema pengolahan sampah plastik. Jadi, kita bisa mengurangi penggunaan sampah plastik dengan adanya acara-acara ini. Nah, sekian saja dari saya. Mohon maaf bila ada kekurangan, baik itu disengaja maupun tidak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.